Saya terus terang pada waktu kasus IKTP, saya dipanggil sendirian oleh Presiden. Presiden pada waktu ditemani oleh Pak Pratikno. Jadi saya heran, biasanya yang memanggil itu berlima, ini kok sendirian. Dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan, tapi lewat masjid kecil itu. Jadi dijemput dari sana. Nah itu di sana, begitu saya masuk, Presiden sudah marah. Presiden sudah marah, menginginkan, karena baru saya masuk gitu, beliau sudah teriak, hentikan. Kan saya heran, hentikan, yang dihentikan apanya gitu kan. Kamu itu terlalu gaduh dan terlalu bicara soal ideologi. Siapa yang mengatakan begitu? Pak Jokowi. Dia bilang gitu. Nah, kita tidak butuh ideologi gitu. Yang kau pahami kan waktu itu kalian kan satu partai. Rika dia Pitaloka dengan suksesnya ada fotonya loh, tim suksesnya Pak Jokowi. Dua-duanya usulan pemerintah. Dua-duanya. Cipta Kerja maupun Omnibus Kesehatan itu usulan. Itu clear ya, karena masih banyak perdebatan. Begitu data negaranya tidak jelas, saya menyebutnya sebagai pseudodata, datanya itu fiktif, bukan salah ya. Fiktif, nggak ada orangnya. Kan diungkap beberapa tahun lalu 52 juta penerima bansos itu fiktif. Fiktif, berarti nggak ada. Nggak ada. Tetapi uang itu dikeluarkan. Kerugian negara menurut KPK sekitar 100, di atas 100 triliun untuk bansos saja. Sampai 11 triliun. Mendingan bagiin tuh duitnya ke petani. Menurut saya, begitu. Nanti kementerian ini ngedata lagi, kementerian ini ngedata lagi. Ini siapapun yang berkuasa kalau nggak beresin datanya, bohong kalau saya bilang. Pemerintah, rezim yang bohong. Aksi saling buka kartu antar kubu Jokowi dan PDIP makin masif. Saling lempar kesalahan antar kedua kubu tidak terhindarkan. Bahwa kita setia pada terutama Pancasila dan konstitusi dan seterusnya. Nah, saya ingin ambil pada fokus pada masalah konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, khususnya di pembukaan, karena ada konsensus nasional, batang tubuh boleh diubah tapi pembukaan tidak boleh diubah. Kenapa tidak boleh diubah? Karena visi dan misi NKRI itu ada di situ. Di mana visinya? Di alinea kedua, yaitu membentuk Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Bagaimana cara untuk mencapai visi tersebut? Ada di alinea keempat, yaitu membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi, mencerdaskan, mensejahterakan, dan seterusnya sampai kalimat keadilan sosial. Nah, saya bukan ekstrim. Saya mencoba untuk berkomitmen pada sumpah jabatan saya. Orang bilang itu utopis, idealis. Saya tidak utopis, saya tidak idealis, tapi saya disumpah jabatan dan saya digaji karena itu. Nah, sehingga kemudian apa yang terjadi adalah ketika mewujudkan Indonesia merdeka, bukan merdeka tapi bersatu, bukan hanya bersatu tapi berdaulat, adil, dan makmur. Untuk siapa? Untuk rakyat. Secara keseluruhan, kalau saya analisis selama 10 tahun, maka kesejahteraan rakyat itu ada 5 bidang prioritas di dalam konstitusi, yaitu terpenuhinya hak rakyat atas sandang, pangan, dan papan, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, pekerjaan dan jaminan sosial, kehidupan sosial, perlindungan hukum dan HAM, infrastruktur dan lingkungan hidup yang baik. Bagaimana cara mencapai ini? Dan ini tentang kehidupan rakyat. Hak rakyat di mana? Rakyat di desa dan kelurahan, begitu. Tapi kalau kita nggak tahu rakyatnya di mana, siapa sih rakyat itu? Sama aja kita bohong. Begitu data negaranya tidak jelas, saya menyebutnya sebagai pseudodata. Datanya itu fiktif, bukan salah ya. Fiktif, nggak ada orangnya. Kan diungkap beberapa tahun lalu 52 juta penerima bansos itu fiktif. Fiktif, berarti nggak ada. Nggak ada. Tetapi uang itu dikeluarkan. Kerugian negara menurut KPK sekitar 100, di atas 100 triliun untuk bansos saja. Itu kalau untuk bansos dikalikan dengan penerima bantuan iuran BPJS, subsidi energi, subsidi listrik. Berapa uang negara yang sebetulnya berputar pada rantai mafia fiktif ini. Saya menyebutnya sebagai mafia data lah, boleh dikatakan demikian. Everything is about data kan. Semua tentang angka sebetulnya, semua, dan di balik angka dalam data negara ada nasib dan nyawa jutaan rakyat yang dipertaruhkan. Nah, ini bukan sesuatu yang lahir tiba-tiba, tetapi sesuatu yang sudah dikonstruksikan oleh para pendiri bangsa kita. Kalau dilihat dari, kebetulan saya adalah Duta Arsip Nasional Republik Indonesia, Bang. Jadi saya megang arsip-arsip. Ya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini, channel Les 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Ya, pada kesempatan video kali ini, pada cuplikan video sebelumnya, kita telah mendengarkan dan memahami bagaimana penyampaian dari fraksi PD Perjuangan, tentu dari Bu Nike, bagaimana beliau tadi mengungkapkan adanya penerimaan bansos yang fiktif, dan bagaimana anggaran-anggaran telah dikeluarkan dan seterusnya dan seterusnya.
Nah, tentu kalau kita melihat persoalan ini, apakah Pak Jokowi yang mengkorupsikan gitu ya? Saya nggak tahu korupsi atau apa gitu ya. Tapi kalau dananya keluar tapi penerima bansosnya fiktif ataupun nggak ada, ya saya nggak tahu juga nanti persoalannya seperti apa ke depannya. Nah, tetapi kemudian yang tadi saya lihat Pak Jokowi tadi dikatakan tidak membutuhkan ideologi, tidak membutuhkan ini atau itu. Kalau saya salah dengar, ya saya minta maaf gitu ya. Tapi itu yang saya dengarkan tadi. Oke, terkait hal ini memang hubungan antara Jokowi dan PDIP tentu sudah tidak ada lagi atau tidak ada lagi pintu maaf bagi Jokowi untuk bergabung ke dalam PDIP kembali. Nah, bagaimana Pak Jokowi telah dipecat beberapa waktu lalu dan kemudian sekarang dianggap sebagai gelandangan politik karena tidak punya partai dan banyak partai juga yang tidak menerima ataupun kalau diterima setidaknya masuk sebagai anggota kehormatan karena pernah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah, tentu dari hal ini kita bisa melihat bahwa efek Jokowi sebetulnya tidak terlalu besar, tetapi yang besar itu adalah efek kekuasaan Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi sekarang tidak lagi menjabat sebagai presiden, maka efek kekuasaan itu sudah pudar dan pasti akan digantikan dengan kekuasaan yang baru, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Nah, teman-teman, terkait hal ini, apakah memang benar Pak Jokowi adalah dalang seperti apa yang disampaikan oleh Bu Nika tadi? Saya sangat tertarik ya menanggapi dan sekaligus mengulas seperti apa nanti pendapat dari teman-teman kita. Saya akan coba baca satu persatu dan kita akan bahas dan kita anggap ini menjadi sebuah diskusi pada pembahasan video kita kali ini. Saya melihat di sini kalau Jokowi memang menyelewengkan dana negara, siapapun harus diproses hukum, apalagi digunakan untuk kepentingan keluarga. Ayo usut dan bongkar, Bu Rike. Suarakan kebenaran, rakyat selalu mendukung kebenaran. Mbak Rike paham tentang negara beda dengan rejim penguasa. Nah, ini harus benar-benar terungkap sebagaimana mestinya. Sekarang sudah mulai terlihat bom waktu dan kemudian sudah mulai saling bongkar-membongkar antara Pak Jokowi dan PDI Perjuangan. Nah, ini menjadi sebuah pertarungan yang sangat luar biasa sekali nantinya. Tentu KPK harus bisa dalam mengambil sikap dan langkah tegas dalam menuntaskan persoalan ini. Apalagi tadi sempat ada semacam penyelewengan anggaran dana bansos selama pemerintahan Pak Jokowi. Tentu KPK harus bisa menyelidiki, harus periksa usut sampai tuntas, bila perlu bawakan dalam proses hukum yang memang benar-benar setimpal atas persoalan-persoalan yang disampaikan pada video sebelumnya. Kemudian KPK bekerja sesuai pesanan. Ayo Pak Prabowo ganti semua orang-orang di KPK. KPK harus netral, jangan tebang pilih. Memang sebetulnya KPK itu harus independen gitu ya, agar bisa lebih leluasa dalam melakukan, menindaklanjuti, memeriksa, dan menyelesaikan berbagai kasus, tidak tebang pilih. Kalau kita melihat KPK saat ini, apalagi di masa pemerintahan Jokowi di periode kedua, apalagi di akhir masa jabatannya, ya seperti banyak yang menyebutkan itu adalah orang-orangnya Pak Jokowi sengaja dititipkan di sana, atau di bawah pengawasan presiden. Artinya ada semacam ketakutan KPK dalam menangani orang-orang atau keluarga kroni-kroni Pak Jokowi ini. Kita tidak menuduh, tidak menyepelekan hal itu, tetapi kalau kita melihat memang sudah banyak sekali yang menyampaikan bahwa Pak Jokowi seperti ini, Gibran seperti ini, Bobi seperti itu, Kaisang seperti ini, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi nggak diungkit sampai sekarang. Cukup dibahas, sudah selesai, tidak diungkit, tidak diperiksa, tidak dituntaskan. Coba kita melihat masalah kasus Blok Medan misalnya. Itu kan ada di sana terlibat menantu Jokowi diduga
gitu ya. Dugaan tersebut sangat kuat. Kenapa nggak ada sampai sekarang, nggak diungkit? Sama Kaisang misalnya, kasus private jet, yang memang klarifikasinya di KPK hanya nebeng. Apakah masuk akal secara logika berpikir nebeng pada pesawat private jet temannya, sedangkan temannya sendiri pun tidak ada pada pesawat tersebut? Saya nggak tahu ini KPK memang benar bekerja sesuai pesanan atau seperti apa gitu ya. Tapi kita berharap bagaimana KPK ini bisa tidak tebang pilih. Kalau sekarang ini sudah kuat, ada beberapa penyampaian dari beberapa pejabat-pejabat negara terkait Presiden Jokowi, ya monggo diperiksa, diselidiki, gitu ya, diungkit terus sampai benar-benar terbongkar semuanya. Kita mengharapkan itu. Kalau memang KPK nggak bisa, ya terpaksa masyarakat menyarankan agar Presiden Prabowo Subianto mengganti orang-orang yang ada di KPK sekarang ini. Barangkali itu adalah titipan Pak Jokowi, bekerja sama dengan Pak Jokowi, kita nggak tahu juga gitu ya. Ini asumsi saya saja gitu. Oke, kemudian kenapa KPK kok nggak bergerak? Sekarang info Rieke Diah Pitaloka dan Slamet Raharjo mantan ketua KPK ini cukup bukti panggil mantan. Nah, ini ada mantan ketua KPK ya, Raharjo. Pada saat itu memang KPK disebut sebagai independen 2019 kalau nggak salah ya. Sudah mulai bermunculan ya tokoh-tokoh lama, sudah mulai bermunculan orang-orang yang lama ya, mantan-mantan pejabat atau mantan-mantan KPK, mungkin orang-orang yang lainnya ya, sudah mulai bermunculan membahas mengenai persoalan-persoalan yang terjadi saat ini. Oke, kemudian KPK harus dikembalikan ke independen. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bukan di bawah presiden. Jika tetap seperti saat ini, tidak akan berani nangani kasus besar dan kasus bansos. KPK tidak bermanfaat. Jadi KPK harus menunjukkan taringnya gitu ya. Jangan keok hanya karena berada pada di bawah presiden. Harus tunjukkan taringnya, harus bersikap adil. Bagaimanapun Anda bekerja, Anda telah melakukan sumpah jabatan, bagaimana sumpah itu bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ya, jangan sampai tebang pilih, dan itu yang kita harapkan. Jadi sehingga ke depan persoalan-persoalan semacam ini bisa tertuntaskan. Biar masyarakat tidak bertanya-tanya. Sebetulnya saya bertanya-tanya juga, salah satunya saya gitu ya. Ini kok KPK nggak bergerak-bergerak gini deh? Kok seolah-olah tutup mata terkait hal ini? Kenapa? Apakah benar KPK bekerja sesuai pesanan? Atau apa sebetulnya yang terjadi? Siapa yang salah sebetulnya? Siapa yang benar sebetulnya? Karena banyak sekali gitu ya, kecurigaan-kecurigaan tertuju kuat kepada Pak Jokowi, kepada si A, kepada si B, si C, si D, dan seterusnya. Apa sebenarnya kebenaran yang bisa kita terima? Jadi untuk menindaklanjuti, untuk mengambil sikap dan langkah tegas terkait hal ini, silakanlah bekerja sesuai hati nurani sajalah gitu ya, sesuai hati nurani sajalah. Jangan mau dikontrol, dikendalikan, jangan mau sampai di ituin gitu ya. Pokoknya menurut hati nurani lah gitu. Anda punya hati, Anda bongkar, tuntaskan, selesai. Jadi lembaga di mana tempat Anda bekerja agar masyarakat tidak mencap, KPK itu bekerja sesuai pesanan gitu ya. Oh ternyata kok kalau keluarga Pak Jokowi nggak diusut-usut gitu ya, nggak diterima ya lapor-laporannya. Karena banyak tuh yang melapor-laporkan seperti itu ya. Tapi nggak ada sampai sekarang, nggak ada tuh. Bentok aja tuh laporannya, nggak kepake gitu ya. Aneh benar memang. Oke, kemudian seandainya wakil-wakil rakyat yang duduk jadi anggota dewan punya keberanian seperti Mbak Rieke, alangkah senangnya kita sebagai rakyat kecil benar-benar diperjuangkan. Bravo Mbak Rieke, maju terus, suarakan kebenaran. Dan sama seperti tadi ya, penerima bansos yang fiktif dikeluarkan 100 triliunan dan seterusnya. Ya mending dibagi ke petani saja, mending dibagi-bagi kepada
mungkin ada anak jalanan, kepada mungkin maaf nih ya, ada tukang beca, tukang angkot, tukang ojek, dan mungkin orang-orang tua yang memang sudah tidak bisa bekerja lagi. Itu kan lebih bermanfaat. Uangnya lebih besar, 100 triliun rupiah misalkan. Dibagikan saja per orang 10 juta, kan masih cukup kayaknya itu. Dipilih memang oleh orang-orang yang benar-benar membutuhkan gitu ya. Kayaknya cukup itu. Itu nanti menjadi modal usaha mereka dan seterusnya dan seterusnya. Kan lumayan ketimbang gak kelihatan seperti ini tadi, seperti yang dikatakan tadi, penerimaannya fiktif gitu ya. Padahal anggarannya dikeluarkan. Gimana dong? Kita sebagai rakyat meminta keterangan lebih lanjut bagaimana informasi ini bisa terungkap dengan baik sebagaimana mestinya. Itu saja, mungkin teman-teman ada pendapat yang lain, boleh silakan utarakan di komentar ini. Saya juga minta maaf kalau agak lebih keras pada segmen ini, tetapi memang agak sedikit muak kalau kita menyadari, kalau kita mendengarkan penyampaian-penyampaian seperti ini, tetapi pada lembaga-lembaga hukum, pada orang-orang yang memiliki wewenang dalam menangani kasus ini, seolah-olah memperlambat gerakan, seolah-olah tutup mata terkait kasus-kasus ini. Jadi itu saja, bagaimana penyampaian Anda nanti boleh silakan sampaikan. Terima kasih, itu saja. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.